Selamat pagi para siswa. Pagi ini kita masih belajar fisika, listrik dinamis pada subbab yang terakhir, yaitu energi dan daya listrik. Baiklah, kita akan segera mempelajarinya. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu mengenai listrik dinamis. Tapi kali ini kita akan pelajari bagian yang terakhir dari subbab listrik dinamis, yaitu tentang energi dan daya listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena beberapa pertimbangan seperti mudah diubah bentuknya kepada bentuk energi lain. Praktis, ekonomis, tersedia banyak, dan energi sinar matahari dan air terjun bisa diubah menjadi listrik. Jadi energi ini sangat strategis ya. Besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik, karena kita tahu arus itu sebenarnya muatan yang berpindah atau yang bergerak ya. Besarnya energi diperlukan sebesar W sama dengan Q kali V. Kalau Q-nya kita ganti dengan I kali T, maka diperoleh I kali T kali V. Bisa juga kita tulis dalam bentuk lain. Misalkan V sama dengan W sama dengan, kalau I-nya kita ganti dengan V per R, maka kita peroleh V kuadrat kali T per R. Kalau V-nya kita ganti dengan IR dari hukum Coulomb, maka kita peroleh W sama dengan I kuadrat R kali T. Berikutnya adalah daya listrik. Daya listrik didefinisikan sebagai energi listrik yang digunakan oleh suatu alat setiap satuan waktu. Jadi persamaannya dapat dituliskan P sama dengan W per T. Kalau W-nya kita ganti dengan VIT, maka kita peroleh P sama dengan V kali I. Kalau V-nya kita ganti dengan IR, maka kita peroleh V kuadrat per R. Energi listrik juga bisa diubah menjadi kalor. Nah, dalam hal ini konversinya dituliskan atau kesetaraannya W berubah menjadi Q. Jadi W sama dengan Q. Q-nya sendiri adalah MC delta T. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Dua buah lampu masing-masing bernilai 36 watt, 12 volt, dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sebuah akumulator bertegangan 12 volt. Tentukan daya yang digunakan oleh setiap lampu. Diketahui P lampu atau daya spesifikasi lampu 36 watt. Tegangan spesifikasi lampu 12 volt. Tegangan baterai 12 volt. Ditanyakan P pada masing-masing lampu jadi P1 dan P2. Pertama kita cari dulu nilai hambatannya. P sama dengan V kuadrat per R. Kita bisa balik menjadi R sama dengan V kuadrat per P. Jadi 12 kuadrat dibagi 36 sama dengan 144 dibagi 36. Besarnya 4 ohm. Nah, karena keduanya dirangkai seri, maka hambatan serinya menjadi ditambahkan. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8 ohm. Kemudian kita cari arusnya. Nah, karena dia seri, maka arusnya sama.
arus yang melalui kedua lampu sama. Jadi besarnya adalah I sama dengan V baterai dibagi hambatan seri. Jadi 12 dibagi 8 sama dengan 1,5 ampere. Nah, tadi ditanyakan daya lampu 1 dan lampu 2. Jadi lampu 1 daya tersuplai ya. I kuadrat R 1,5 kuadrat kali 4 jadi 2,25 dikali 4 sama dengan 9 watt. Itu daya satu lampu. Kalau dua lampu berarti 2 kali 9 sama dengan 18 watt. Nah, ternyata daya yang diserap atau disuplai pada lampu tidak sama dengan daya spesifikasi lampu karena terdistorsi oleh rangkaian seri. Contoh 2, kalau kedua lampu dirangkai paralel, dihubungkan pada baterai yang sama. Nah, kita cari hambatan lampu masih sama sebesar 4 ohm. Kemudian kalau dirangkai paralel, maka tegangannya sama. Kuat arus bisa berbeda kalau hambatannya berbeda. Nah, kebetulan dalam soal ini hambatannya juga sama, maka kuat arus tentu sama. Jadi kita hitung salah satu saja. I sama dengan V dibagi R. Tegangan baterai ya, 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Daya sama dengan I kuadrat kali R. Jadi 3 kuadrat dikali 4. Jadi 9 kali 4 jadi 36. Jadi lampu ini tersuplai dayanya sesuai dengan daya spesifikasi karena dia terangkai paralel. Total daya yang dipakai kedua lampu adalah 72 watt. Jadi ada perbedaan antara rangkaian seri dengan paralel. Pada rangkaian seri itu lampu tidak menyala sepenuhnya, full karena dayanya terdistorsi. Sedangkan pada rangkaian paralel, tegangan yang menyuplai itu langsung 12 volt. Jadi di satu sisi dia tidak terdistorsi, di sisi lain juga kalau satu lampu putus maka lampu yang lain tidak ikut putus. Jadi kalau kita lihat pemasangan lampu-lampu dalam rumah, dalam satu rumah atau antar rumah itu dipasang paralel sehingga lampu bisa terang dengan sesuai dengan spesifikasinya. Yang kedua, kalau satu lampu dimatikan, lampu lain tidak mati. Atau kalau tetanggamu korslet lampunya, rumahmu tidak padam. Atau kalau orangnya lagi pergi, lampunya dipadamkan, lampu rumah tetangganya tidak ikut padam. Itu adalah kelebihan dari rangkaian paralel. Nah, berikutnya, berapa daya yang disuplai oleh baterai pada rangkaian seri dan paralel tersebut? Nah, tadi kita baru bicara daya pada lampunya. Apakah sama dengan yang disuplai oleh baterainya? Nah, itu tergantung ada tidaknya hambatan baterainya ya. Kita lihat pada rangkaian seri P sama dengan V kali I. Tadi tersuplai 12 volt oleh baterai, arusnya 1,5 jadi 12 kali 1,5 jadi 18. Ternyata sama dengan yang diterima oleh lampu. Pada rangkaian paralel, daya paralel sama dengan V kali I. I-nya I paralel. Tadi I-nya ada sebesar
6 karena 2 ya, 2 itu. Jadi 12 kali 6 sama dengan 72. Jadi 2 itu kan karena kedua lampu disuplai oleh baterai. Berikutnya, berapa energi yang disuplai baterai selama 1 menit? Nah, pada posisi seri tadi, V kali I kali T sama dengan 12 kali 1,5 kali 60. Hasilnya 1080 Joule. Pada rangkaian paralel, VIT juga, tapi I-nya I paralel. 12 kali 6 kali 60 sebesar 4320. Jadi jauh lebih besar pada posisi paralel. Berikutnya kita lihat contoh perubahan energi listrik menjadi kalor ya. Sebuah alat pemanas yang menggunakan energi listrik memiliki hambatan 10 ohm dan beda potensial 200 volt. Jika alat tersebut digunakan untuk mendidihkan air 4 liter air dari suhu 20 derajat pada 1 ATM, tentukan waktu yang dibutuhkan oleh pemanas tersebut. Nah, diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Berarti per liternya 1 kg. Diketahui R10, V voltase atau tegangan 200 volt, V volume ya, volume air 4 liter berarti sama dengan 4 kilo karena air murni 1 liter 1 kilo. T1 20 derajat, T2 kita anggap dia mendidih pada suhu 100. Jadi T2-nya 100. Ditanyakan tadi waktu atau T, time ya. Kita peroleh W sama dengan Q kali T. W sama dengan Q, sorry. W sama dengan Q ya. W sama dengan Q. W-nya energi listrik jadi V kuadrat kali R kali T. Terus Q-nya M kali C kali delta T. Terus 200 kuadrat kali 10 kali T sama dengan 4 kali 4200 dikali dalam kurung 100 dikurang 80. Jadi diperoleh 400.000 T sama dengan 16.800 dikali 80. Jadi 400.000 T sama dengan 1.344.000. Jadi T sama dengan 1.344.000 dibagi 400.000 hasilnya sebesar 336 detik. Kalau diubah ke menit tinggal dibagi 60 jadi hasilnya kurang lebih 5,6 menit. Jadi alat itu mendidihkan air itu setelah 5,6 menit. Baik, berikutnya kita lihat tentang resistor. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, resistor juga menggunakan kode warna. Ini mempermudah untuk orang kalau membeli resistor. Bisa dibayangkan kalau orang membeli 100 biji resistor dan harus diukur dulu, itu melelahkan. Tetapi dengan mengetahui kode warna, dia menjadi praktis ya. Ada warna hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, violet, abu-abu, putih, emas, perak, dan tanpa warna. Hitam 0, coklat 1, merah 2, oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, violet 7, abu-abu 8, putih 9. Emas
5%, perak 10%, tanpa warna 20%. Nah, kita lihat contohnya. Sebuah resistor memiliki warna hijau, merah, kuning, dan perak. Tentukan besar hambatan resistor tersebut. Nah, kita lihat warna ini seperti cincin ya bentuknya, mengelilingi resistor. Jadi warna pertama hijau, angkanya tadi 6. Warna kedua merah, angkanya 3. Warna ketiga kuning, angkanya 4. Warna keempat perak, itu 10%. Warna 1 dan 2 itu angka, sedangkan warna ketiga menyatakan banyaknya 0 atau 10 pangkat ya. Sedangkan warna keempat adalah toleransi. Jadi kalau kita rumuskan R-nya kita langsung tuliskan 6 3 dikali 10 pangkat 4 plus minus 10% ya. Jadi kalau kita kalikan berarti 630.000 karena nolnya 4 ya. Plus minus 10%. Artinya bisa lebih, bisa kurang. Jadi 630.000 dikurang 10%-nya berarti 63.000. Sampai dengan 630.000 ditambah 63.000. Jadi kurang lebih 567.000 sampai dengan 693.000. Jadi kalau hambatan ini diukur ternyata nilainya 600.000, itu masih betul karena berada di rentang toleransi itu. Nah, demikian hari ini pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kalian bisa pahami. Terima kasih. Untuk tugas hari ini, silakan melihat di dalam rumah masing-masing alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Silakan difoto, dicatat berapa daya yang digunakan. Kemudian diupload. Saya ulangi, silakan catat 5 alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik berikut daya yang digunakan. Dicatat, kemudian difoto. Alatnya difoto, dicatat berapa dayanya. Silakan diupload. Kemudian sore hari nanti kita ulangan harian listrik dinamis dengan Google Classroom pada jam 5 sore. Hari ini jam 5 sore kita ulangan listrik dinamis di Google Classroom ya. Nanti kodenya akan disampaikan mungkin di grup ya. Terima kasih.